perkenalkan, saya Dia Amelia Azahra dengan NIM E2A023181 dari kelas D Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait tugas akhir mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait soal pada poin ketiga, yaitu mengenai apa saja hambatan yang mungkin terjadi di dalam menerapkan kepemimpinan yang baik di organisasi dan bagaimana seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya. Jadi, kepemimpinan itu bukan hanya tentang memberikan arahan ataupun mengambil sebuah keputusan, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi, menginspirasi, dan juga menggerakkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Namun, menerapkan kepemimpinan yang baik di sebuah organisasi itu bukanlah tugas yang mudah. Banyak hambatan yang bisa muncul, baik yang berasal dari internal ataupun lingkungan eksternal. Selain itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana seorang pemimpin itu bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya. Nah, baik, apa saja sih hambatan dalam menerapkan kepemimpinan yang baik? Yang pertama adalah ketidakcocokan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan organisasi. Nah, setiap organisasi itu memiliki karakteristik dan juga budaya kerja yang unik. Misalnya, organisasi berbasis kreatif mungkin membutuhkan gaya kepemimpinan yang fleksibel dan juga inovatif. Sedangkan organisasi berbasis manufaktur itu cenderung lebih membutuhkan kepemimpinan yang terstruktur dan juga sistematis. Nah, jika seorang pemimpin gagal menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan di dalam organisasi, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dapat menghambat produktivitas dan juga kerjasama antar tim. Nah, untuk hambatan yang kedua adalah kurangnya kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi itu adalah jantung dari sebuah kepemimpinan. Jadi, pemimpin harus mampu menyampaikan visi, misi, ataupun tujuan organisasi dengan jelas. Misalnya, arahan yang tidak jelas atau kurangnya umpan balik itu dapat membuat anggota tim merasa bingung atau tidak dihargai. Nah, komunikasi yang buruk juga dapat memperbesar risiko konflik dan juga kesalahpahaman di dalam sebuah tim. Kemudian, hambatan yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Nah, di era modern, organisasi itu sering menghadapi perubahan seperti adaptasi teknologi baru, perubahan strategi, ataupun restrukturisasi. Namun, tidak semua anggota tim itu mudah dalam menerima perubahan. Ada yang merasa takut kehilangan stabilitas, ada pula yang merasa tidak percaya diri dalam menghadapi tantangan baru. Nah, pemimpin yang tidak mampu menangani resistensi ini dengan bijaksana dapat menghadapi hambatan besar dalam mencapai tujuan perubahan tersebut. Kemudian, hambatan yang keempat adalah kurangnya kepercayaan di dalam sebuah tim. Kepercayaan adalah elemen krusial dalam hubungan antara pemimpin dan juga anggota tim. Nah, ketidakpercayaan dapat muncul jika pemimpin itu tidak konsisten dalam mengambil keputusan, tidak adil, ataupun tidak mampu memberikan dukungan yang diperlukan. Nah, akibatnya anggota tim itu cenderung tidak mau berkomitmen atau memberikan yang terbaik dalam kerjaan mereka. Hambatan kelima adalah keterbatasan sumber daya, entah itu anggaran, waktu, ataupun tenaga kerja. Pemimpin seringkali dituntut untuk membuat keputusan yang sulit dalam kondisi ini, seperti menentukan prioritas proyek ataupun menyesuaikan ekspektasi dengan kapasitas yang tersedia. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, keterbatasan ini dapat menghambat keberhasilan tim secara keseluruhan. Lalu, bagaimana sih seorang pemimpin itu bisa dikatakan berhasil di dalam sebuah kepemimpinannya? Nah, seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya apabila mampu membawa tim atau organisasinya itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keberhasilan ini bukan hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pencapaiannya yang melibatkan etika, efisiensi, dan juga inklusivitas. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mampu menginspirasi dan memotivasi tim sehingga setiap anggota merasa dihargai dan juga termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik.
Selain itu, keberhasilan seorang pemimpin tercermin dalam kemampuannya menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana terdapat rasa saling percaya, komunikasi yang terbuka, dan juga kolaborasi yang kuat. Nah, pemimpin yang efektif juga fokus pada pengembangan individu di dalam tim, memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta membangun kepercayaan melalui integritas, konsistensi, dan keadilan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemimpin. Nah, di era yang penuh dinamika, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi dan juga merespon perubahan dengan cepat, sekaligus memastikan timnya itu tetap solid dan juga fokus. Keberlanjutan hasil juga menjadi poin yang sangat penting, di mana seorang pemimpin yang baik tidak hanya menghasilkan kesuksesan sementara, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang di sebuah organisasi. Nah, dengan kata lain, keberhasilan seorang pemimpin itu terlihat dari dampaknya yang positif dan keberlanjutan terhadap individu, tim, dan juga organisasi secara keseluruhan. Nah, ada juga beberapa kriteria keberhasilan seorang pemimpin. Yang pertama adalah kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan utama seorang pemimpin itu diukur dari sejauh mana mereka mampu membawa tim mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, keberhasilan ini tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari prosesnya yang dilakukan. Apakah proses tersebut etis, efisien, dan juga melibatkan semua pihak. Kemudian kriteria yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan juga pengembangan tim. Nah, pemimpin yang berhasil itu tidak hanya fokus pada target, tetapi juga pada pengembangan individu di dalam sebuah tim. Nah, mereka memberikan pelatihan, mentoring, ataupun peluang bagi anggota tim untuk mengembangkan keterampilan dan juga potensi mereka. Nah, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif adalah tempat di mana semua orang itu merasa dihargai, didengarkan, maupun didukung. Pemimpin yang berhasil mampu menciptakan budaya kerja yang inklusif, kolaboratif, dan juga inovatif, sehingga anggota tim merasa nyaman untuk menyampaikan ide dan juga bekerja secara maksimal. Yang keempat adalah membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu adalah landasan utama dari hubungan pemimpin dan juga tim. Nah, pemimpin yang berhasil menunjukkan integritas, keadilan, dan juga konsistensi dalam tindakannya, dengan kepercayaan ini, tim akan merasakan lebih termotivasi untuk mengikuti arahan dan juga mendukung visi dari pemimpin itu. Yang kelima adalah adaptasi terhadap perubahan. Nah, di era yang terus berkembang, pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, mereka mampu mengkomunikasikan perubahan ini secara efektif kepada timnya dan memastikan bahwa semua anggota itu dapat mengikuti alur perubahan tanpa kehilangan semangat dan juga fokusnya. Kemudian, yang keenam itu mencapai kinerja secara berkelanjutan. Pemimpin yang baik tidak hanya menciptakan keberhasilan yang sesaat, tetapi juga memastikan bahwa keberhasilan tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan. Nah, mereka membangun sistem, budaya, dan juga proses yang mendukung pertumbuhan jangka panjang di sebuah organisasi. Jadi, yang bisa kita simpulkan dari penjelasan tersebut ialah kepemimpinan yang baik merupakan pilar utama kesuksesan di dalam sebuah organisasi. Namun, dalam perjalanannya, pemimpin menghadapi berbagai hambatan, mulai dari komunikasi yang buruk, resistensi terhadap perubahan, hingga kurangnya kepercayaan di dalam sebuah tim. Nah, untuk mengatasi hambatan ini, pemimpin harus memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang efektif, dan juga empati terhadap kebutuhan tim. Nah, keberhasilan seorang pemimpin itu tidak hanya diukur dari pencapaian targetnya, tetapi juga dari bagaimana mereka mampu menginspirasi, mendukung, dan juga mengembangkan timnya. Nah, dengan memahami tantangan dan juga kriteria keberhasilan ini, kita semua dapat belajar menjadi pemimpin yang lebih baik dan juga membawa organisasi kita menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.